Shalom Bapak Ibu. Kita akan lihat dulu Roma 11 ayat 33. Saya berharap semua Bapak Ibu menggunakan masker, menutup mulut dan hidungnya, karena saya sangat berusaha, saudara, semaksimal mungkin menuruti peraturan kesehatan, sehingga setiap kita bisa beribadah dengan nyaman. Ya, kalau untuk saya pribadi, saya berusaha untuk tidak membuka celah. Kemarin kebaktian kami minggu dimulai berbeda Bapak Ibu. Itu 28 exhaust fan yang gede-gede. Itu di-on-kan dari 1 jam sebelum khotbah, 1 jam sebelum kebaktian sampai kebaktian selesai. Dan mulai minggu depan pintu akan dibuka semua, tetapi akan dikasih police line, tetap masuk dari satu pintu. Karena tanggal 18-19 kami akan ada seminar tentang keuangan, tentang dari Jakarta. Jadi kami harus biasakan seperti itu, supaya semua orang ya dengan nyaman. Ada banyak dari kami yang bahkan pakai face seal, itu nggak apa-apa dan itu bagus sekali. Jadi saya rindu Bapak Ibu untuk rohani dan jasmani kita lakukan sebaik-baiknya. Ya, kita berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Allah. Saudara, ini sesuatu yang tidak terjangkau oleh manusia. Sehingga firman menyimpulkan, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Saudara, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, mereka bertiga tuh setiap waktu harus mengambil keputusan-keputusan. Termasuk kapan Tuhan datang kedua kali. Alkitab berkata Tuhan Yesus, anak manusia nggak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Maksudnya bagaimana? Nanti di waktu tertentu Bapa akan memberi perintah. Tuhan Yesus, engkau turun. Dan Tuhan Yesus akan memberitahu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu sudah terbiasa diajak bicara oleh Bapak Ibu, Roh Kudus akan memberitahu kita. Sehingga kita tidak menemukan Tuhan datang sebagai pencuri, tapi Tuhan datang sebagai kekasih. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Ayat tadi. 33. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Yang pertama keputusannya saudara, kita nggak ngerti. Ya. Kapan Tuhan izinkan corona ada? Kapan Tuhan izinkan perang besar, perang dunia 3? Itu semua atas keputusan Tritunggal. Dan Tuhan berkata sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Artinya apa? Saudara, kita nggak bisa ngikuti apa yang Tuhan pikirkan. Jadi modal kita cuma satu, saudara. Percaya kalau Tuhan itu baik. Itu saja. Mudah diucapkan, sulit dipraktekkan. Ya. Kadang pada waktu kita mengalami keadaan tertentu, saudara, kita kadang tanya, Tuhan, apakah engkau nggak tahu? Apakah engkau nggak ngerti keadaan kami? Saudara, Tuhan tuh lebih tahu. Alkitab berkata sebelum kau minta, Tuhan tuh tahu. Nah, yang jadi masalah, endingnya selalu Tuhan berpikir ending.
Saudara dan saya melihatnya apa yang dilihat dengan mata sekarang. Mengapa? Mengapa? Ya, sekarang kita lihat contoh. Kejadian 45. Kejadian 45. Ya, boleh kita baca dari ayat yang pertama. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Aneh Bapak Ibu ya, hidup bersama-sama tapi tidak mengenal. Ya, padahal cuman berapa tahun, nanti saya jelaskan. Ketika itu Yusuf tidak ayat 2. Setelah itu menangislah Yusuf keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Terus Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Saudara, sebelum ayat ini sebetulnya Yusuf sudah ketemu bolak-balik saudara sama saudara-saudaranya. Yusuf sudah bertatap muka berkali-kali. Bayangin Bapak Ibu, Yusuf tahu siapa saudaranya, tapi saudaranya nggak tahu siapa Yusuf. Aneh sekali. Kalau kita lihat dalam sejarah itu cuma 13 tahun Bapak Ibu. Mereka tinggal satu rumah. Dari kecil. Suaranya nggak berubah. Gelagatnya nggak berubah. Aneh banget Bapak Ibu. Nah, seringkali hidup kita tuh seperti itu sudah. Kita nggak ngerti. Ini apa sih? Kita nggak tahu. Kenapa sih ada corona? Kita nggak tahu. Kenapa sih pekerjaan kita, ekonomi kita jadi terganggu? Next. 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Tahun yang lalu saudara, Yusuf melihat sebuah penglihatan yang luar biasa bahwa dia akan menjadi penguasa. Tapi mimpi dan penglihatan yang dia lihat saudara, tidak langsung serta-merta jadi. 13 tahun lamanya, Yusuf mengalami penderitaan yang begitu rupa. Ya, saudaranya tidak loh saudara, cuman Yusuf. Saudaranya cuman mengalami penderitaan 2 tahun, nanti saya tunjukin ayatnya. Yusuf 13 tahun. Harusnya yang mudah lupa tuh Yusuf saudara. Saking beratnya hidup, dijual sana, dijual sini, buang ke sumur. Harusnya yang membuat lupa tuh Yusuf. Tapi ini aneh. Saudaranya nggak kenal. Ya, betul-betul jalan-jalan Tuhan tidak terselami. Ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Janganlah menyesali, kata Yusuf. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf yang terlebih dulu, saudara, dibuka oleh Tuhan, bahwa ternyata dia bersyukur bahwa satu orang Yusuf dipakai Tuhan memelihara seluruh bangsa Israel. Saudara, kadang-kadang kalau kita ngalami sesuatu, kita bertanya, why me? Kenapa saya?
Saya kalau lihat Setiabudi, saudara, saya kemarin sengaja ke gedung semua tempat saya latihan basket, ya itu ajaib loh. Tehelnya masih sama. Dari zaman saya latihan kelas 3 SD sampai sekarang sama. Kalau Setiabudi malah sudah berubah. Di semua sama. Saudara, saya ingat sekali pada waktu saya jalan kaki sebagainya, saya lewati rumah saya. Di zaman itu saudara, saya bertanya, kenapa saya? Kenapa yang alami papa meninggalkan mama kok saya? Kenapa yang membuat saya susah bangun tidur sebelum berangkat sekolah? Saya gotong dulu saudara, itu mami saya jualan es sari buah dan gado-gado, sekalian jual kayu bakar. Jadi kayu bakar itu saya sebelum saya berangkat sekolah, saya taruh di pinggir jalan untuk dijemur. Nanti pulang sekolah, sudah mau sore saya bawa masuk ya sambil dijual di depan. Kadang-kadang saya berpikir pada waktu, saya sering berpikir, kenapa saya? Kenapa harus saya yang alami? Saudara, waktu berjalan terus sampai saya percaya Tuhan Yesus pun, saya masih seperti itu. Kalau ada orang dengar khotbah, mengampuni, wah saya bisa marah saudara. Ini pendeta kurang ajar, ini pendeta ngawur. Suruh ngampuni, dia nggak tahu keadaan saya. Ya, padahal saya tahu persis pendeta itu nggak kenal saya. Saya bertanya terus, why me? Kenapa saya? Berapa minggu lalu saya khotbah saudara. Saya tidak pernah menyangka mendapat surat penghargaan dari Billy Graham. Billy Graham itu pendeta terkenal Bapak Ibu. Dan dia membuat surat penghargaan karena saya buat KKR di Belanda, Malam Sejuta Kasih, tahun 85. Sebetulnya saya nggak sibuk saudara. Yang sibuk itu Ibu Iin, Jeffrey Rahmat, mereka tim. Mereka yang sibuk, saya nggak sibuk, saya cuma khotbah 3 kali. Ada pendeta namanya Johan Masbach dari Belanda, dari Amsterdam. Dia melihat bahwa kita orang Indonesia membuat KKR dan saya 3 hari berturut-turut. Dia cuma tahu saya. Johan Masbach memberitahu Billy Graham dan Billy Graham memberikan surat penghargaan. Saya salut kepada kamu anak muda yang membuat KKR di Belanda. Kenapa dia sampai buat surat saudara? Gara-gara RMS itu bertobat. Kepala RMS karena Republik Maluku Selatan itu sulit sekali saudara. Dia bencinya luar biasa sama Indonesia. Pada waktu Kris Manusama, namanya Manusama ya, saya sengaja ajak Kris Manusama supaya Kris Manusama kesaksian. Dia masih belum saudara, tapi sudah dijamah Tuhan. Tapi pada waktu saya menceritakan bagaimana saya mengalami pahit begitu rupa dan saya dituntun Tuhan untuk mengampuni ayah saya. Disitulah Manusama itu maju ke depan dan minta didoakan. Dan itu difoto banyak di Belanda, Bapak Ibu tahu ya, banyak wartawan yang foto sehingga dibaca oleh Johan Masbach. Johan Masbach memberitahu Billy Graham dan saya mendapatkan penghargaan. Buat saya bukan penghargaannya saudara. Betapa sulitnya seorang ketua RMS bisa bertobat. Kenapa saya? Sama, why me? Saudara, Tuhan tuh begitu ajaib. Begitu banyak orang yang lebih baik dari Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan mau pakai saudara, saudara mesti mengucap syukur. Walaupun kadang-kadang pada waktu engkau mengalami sesuatu, saudara berkata, kenapa? Kenapa harus terjadi? Sama saudara. Yusuf berkata, bukan kamu loh, Allah yang menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, kuncinya, saya hari-hari ini terus dengerin khotbahnya Kong Yusak. Saudara. Saya suruh Lani di Windows One Lan, coba setelin lagu khotbah-khotbahnya Kong. Oke Pak, saya bilang, kami di radio di Temanggung, saudara pendeta-pendeta desa minta gitu. Minta dong khotbahnya Pak Yusak Cipto. Ngomong Jawa, apa sering ngoko enak gitu ya saudara. Diberkati, saya bilang Lan tolonglah di tiap Sabtu kalau boleh ditampilkan. Saudara, khotbahnya sangat menguatkan. Khotbahnya tentang kehidupan sehari-hari.
Dan beliau selalu kuncinya satu, saudara. Gelinding wae. Artinya apa, saudara? Percaya saja. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, jangan ngomel, kata beliau. Jangan marah. Kalau kamu marah, itu membuat gelinding itu gak bisa cepat. Kalau kamu marah, kamu tidak bisa membuat, tidak cepat lihat endingnya. Kamu akan menghambat pekerjaan Tuhan dalam hidupmu dengan kemarahan. Aduh, saya dengerin saudara. Hampir tiap hari. Itu khotbah-khotbahnya sangat, karena kehidupan sehari-hari. Dan hidup kita kelemahannya di situ. Kita selalu berkata, kenapa saya? Mengapa? Kenapa harus terjadi? Saudara, hari-hari ini saya sedih banget ya, karena begitu banyak orang-orang dekat kita yang dipanggil Tuhan. Dari sebelum suaminya Bu Ratna, waduh itu terus-terusan saudara. Ibu Linda memang tanggal 31, kebaktian 31 Desember, Tuhan berpesan bahwa tahun 2020 banyak yang dibawa pulang. Ada jemaat Magelang, masih muda, waduh saudara, itu hati gak enak banget ya. Saudara bayangin, apalagi orang yang saya sering pernah ketemu dan sebagainya. Binatang saja saudara. Ya, saya punya ikan mati, waduh itu 2 hari gak hilang-hilang saudara sedihnya. Burung saya mati saudara, itu lama banget saya bisa move on. Apalagi orang yang sudah pernah ketemu, pernah ngobrol, keluarganya baik, itu gak mudah. Tapi saya belajar pegang satu. Ini caranya Daud saudara. Pada waktu Daud dimaki-maki sama Simei, anak buahnya Daud bilang, aku itu tak bunuh ya. Daud bilang jangan. Siapa tahu Tuhan yang menyuruh dia mengutuki aku. Selalu membuat Tuhan itu nomor 1. Daud percaya bahwa apapun yang terjadi itu selalu Tuhan punya rencana. Nah ini yang saudara harus kuat. Mengapa corona diizinkan terjadi? Saudara mesti tahu ujungnya pasti ajaib. Karena itu tidak ditujukan untuk saudara, tidak ditujukan untuk anak-anaknya. Kalau saudara tanya, kenapa ada anak Tuhan yang meninggal? Nanti kita belajar. Tuhan bilang tinggal di Goshen. Kalau keluar dari Goshen kena. Gak bisa enggak. Jadi semua harus ada konsekuensinya. Next, ayat 6. Nah, sudah lihat. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak Teman-Wai. Adik-adiknya, kakak-kakaknya Yusuf tuh baru menderita 2 tahun. Yusuf 13 tahun. Ya. Jadi orang seringkali aku maunya menderita sedikit sebentar aja. Saudara, Tuhan tuh tahu persis. Makanya kemarin saya khotbah. Kalau kita ada yang disiksa karena nama Tuhan, saudara gak usah takut saya bilang. Tuhan tahu persis mana yang sanggup, mana yang tidak. Ya. Pada waktu kami di China, yang ditangkap saya. Yang disiksa saya, tapi bukan siksa jasmani, sisa kejiwaan. Tapi jasmani juga sih, wong saya mau pipis gak boleh, sakit banget saudara. Karena memang pemerintah komunis seperti itu. Dia pengen buat saya kapok supaya saya tidak ke China lagi, tidak khotbah lagi. Ya. Kadang-kadang kita nggak tahu saudara mengapa itu semua terjadi. Ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar padamu tertolong. Kenapa sebagian besar? Ada orang yang tidak mau ikuti apa yang Tuhan mau. Selalu Tuhan berkata, semoga Allah damai sejahtera. Semoga Tuhan menguduskan. Kenapa semoga? Karena pilihan di tangan saudara. Makanya kalau saudara mengucap syukur atau mau marah, itu keputusan di tangan saudara. Tuhan begini kan ekonomiku jadi susah, toko jadi sepi. Saudara, Tuhan seolah-olah, aku lagi mau buat film ini. Ya, aku sutradara agungnya. Ayo mbok ngerti sedikit lah. Ini lagi dor lah. Kamu tetap aja ikuti. Ada banyak orang yang gak mau saudara. Gak bisa.
Padahal dia bilang jalan Tuhan tidak terselami. Bayangin saudara, menjamin kelanjutan keturunanmu. Ini kalau nggak ada Yusuf, nggak ada bangsa Israel. Oleh Yusuf seluruh Israel diselamatkan. Kadang-kadang saudara, Tuhan tuh kalau lagi milih ya, saya pernah bilang sama anak saya Victor, masih kecil. Vic tolong ambilin, gak lama lagi, Vic tolong, dia protes saudara. Papa kenapa aku terus? Kenapa bukan Koko? Saya bilang papa lagi senang sama kamu. Jadi papa panggil kamu. Nah kadang-kadang saudara gak tahu. Kenapa harus saudara yang kasih persembahan? Kenapa harus saudara yang memberikan uang? Kenapa bukan orang lain? Tuhan lagi senang sama saudara. Tuhan lagi percaya sudah jadi bendahara. Jadi gelinding itu mudah diucapkan saudara. Tapi tidak mudah dipraktekkan. Ya, kita berontak, kenapa? Mengapa? Next. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bayangin Bapak Ibu. Kalau posisi Yusuf tidak tinggi, tidak mungkin keluarganya Yusuf bisa diambil. Jadi Tuhan itu membuat Yusuf sampai puncak destiny. Kenapa kita dibawa terus sampai ke puncak, diangkat terus, di-upgrade terus. Tadi malam saya sampaikan, yang di Yudea, Tuhan bilang cepat lari ke pegunungan. Yudea itu sudah tempat tinggi, suruh tetap naik. Jangan saudara merasa kekristenanku cukup seperti ini. Tuhan mau upgrade terus, sampai puncak destiny. Next. Segeralah kamu kembali kepada Bapa. Katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. 10. Ini menarik Bapak Ibu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen. Dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Saudara, Tuhan tuh ngaturnya luar biasa. Yusuf ini orang yang cerdas saudara. Saya baru kebetulan dikasih tahu tadi. Ada orang ahli bahasa saudara. Dia bilang, Pak, pekerja itu artinya pengusaha. Loh, kok? Ya saya lihat dari tata bahasa Indonesia, kerja itu sama dengan usaha. Jadi pekerja itu pengusaha. Oh saya kaget saudara. Saya bilang, wah terima kasih untuk berkat yang kamu berikan untuk saya mengerti. Saya bilang, saudara, Yusuf itu pekerja yang level raja, dia betul-betul cerdas. Pada waktu dia di Mesir, ini sejarah ya saudara, dia mencari tanah yang mana yang terbaik paling subur. Saudara baca di sejarah, mana tanah yang paling subur di Mesir? Di Goshen. Bahasa Ibrani Tegaleng ngecupin disit, saudara. Sebelum keluarganya datang dia cup dulu. Ini aku minta kepada Firaun. Luar biasa gak Bapak Ibu? Makanya dalam hidup kita juga kita perlu kecerdasan rohani saudara. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi tidak menghancurkan hidupmu, tidak menghancurkan imanmu, tidak menggugurkan imanmu, tapi membuat engkau mengasihi Tuhan lebih percaya lagi. Yang percaya katakan, sekali lagi jangan ngawur, jangan sembrono, jangan saudara hidup sebersih mungkin, rohani, jasmani. Luar biasa, engkau akan tinggal di Goshen, yakin banget saudara. Karena Yusuf punya perjanjian dengan Firaun. Hasil kerjanya ya luar biasa sehingga dia minta tanah yang terbaik
yang paling subur. Saudara, saya kadang-kadang juga nggak ngerti kenapa aku mesti di Temanggung. Temanggung itu banyak garis keras, saudara. Dulu Nurdin Entop ngumpetnya di Temanggung. Saya bilang, kenapa sih Tuhan kok di Temanggung? Saudara tahu, saya baru ngerti setelah pemilik gudang garam dan jarum mereka berkata, mereka pilih, mereka gimana pun juga itu Temanggung, saudara, itu menjadi tanah mereka. Karena paling subur itu di daerah Temanggung. Itu tembakau 1 kilo bisa 1 jutaan, saudara. Itu nggak bisa didapat di tanah lain. Jadi saya tahu persis, saudara. Tidak lama lagi kami punya tanah besar dan kami mau tanam tanaman-tanaman di masa sulit nanti. Sehingga kita akan tetap bisa memberi makan. Saudara, sampai hari ini loh, gereja kami tetap memberi makan Senin sampai Sabtu, hanya Minggu yang libur. Puluhan ribu, saudara. Ya. Paling sedikit 20.000 paket, saudara. Itu paling sedikit. Tak hitung-hitung mungkin 2,7 miliar, saudara. Kita mau keluar duit untuk orang-orang miskin. Sementara ini baru 1,5 miliar untuk menolong mereka. Dan biasanya, saudara, kalau orang menolong bagi sembako itu cuma sekali. Pada waktu kedua kali mereka terkejut. Loh, kamu kok datang lagi, katanya. Biasanya cuma sekali mereka bilang. Kita mapping, saudara, mana yang kebutuhannya jasmani, mana yang kebutuhannya sakit, dokter, mana yang kebutuhannya kejiwaan. Padahal kas gereja kami berkurang. Aneh enggak, saudara? Orang bilang bodoh. Saya bilang tidak. Kami mau belajar gelinding seperti yang Tuhan mau. Ikuti sutradara agungnya. Saudara, kalau dibuat jadi pemain, ucap syukur. Apalagi peran utama, ucap syukur. Halo? Amin, Bapak Ibu. Dulu saya nggak ngerti kenapa saya, Tuhan. Why me? Pada waktu surat itu datang, saya kaget. Saya tanya, loh kok Billy Graham tahu dari mana? Yohan Masbah. Yohan Masbah dari mana? Wartawan. Wartawan yang dituju apa? RMS. Siapa yang pernah mikir kepala RMS bertobat karena Petrus Wong Tegal? Ya saudara, betul. Siapa yang pernah mikir? Itu dia bencinya bukan main loh. Kalau saudara belajar itu, Republik Maluku Selatan, itu bencinya bukan main Indonesia. Waktu maju ke depan pun dia teriak, aku benci Indonesia, dia bilang. Terus kita datengin, Bapak mau untuk mengampuni Indonesia. Saya tidak sanggup, tapi saya mau. Karena Tuhan Yesus, dia bilang itu. Wah, kita doain. Itu sebabnya malam ini jangan berkata, why me? Kita ngucap syukur, Tuhan sangat baik. Amin, Bapak Ibu. Ayat yang ke-11. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih 5 tahun. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Saudara, kalau Tuhan ingin ada JRC, ini bukan cuman untuk Bentambah, Ramelah, Tegal, tidak Bapak Ibu. Saya sebulan sekali ke sini, karena saya tahu persis ada rencana Tuhan yang luar biasa melalui saudara. Tuhan berkata engkau kelompok kecil, engkau kawanan kecil. Tapi belajar percaya saudara. Ikuti apa yang Tuhan mau. Nanti kau akan melihat. Ya dulu kan saya begitu. Saya bahkan sebenarnya nggak ada rencana saudara ke Belanda. Saya diundangnya ke Toronto. Yang saya pernah khotbah. Yang saya pernah saudara khotbah bersama Yusuf Roni. Di situ saya lihat, waduh Tuhan upgrade saya, angkat saya. Dari situ sudah, wah saya di Jakarta laku. Sejak itu waduh luar biasa.
Makanya 84 saya udah punya mobil Honda Accord, saudara. Keuangan saya luar biasa waktu itu. Saya tahu Tuhan mengangkat dengan cepat karena saya mengerti rencana Tuhan cepat atau lambatnya bukan tergantung Tuhan, tergantung saudara. Yusuf 13 tahun. Bapaknya Yusuf, Yakub 130 tahun. Kenapa? Karena banyak berontak, banyak pikir, marah, terus nipu. Itu Yakub 130 tahun. Yusuf 13 tahun, 10 kali lipat. Makanya kalau sudah pengen rencana Tuhan cepat jadi, saudara ikuti saja, ngucap syukur. Selalu dengerin khotbahnya ngucap syukur. Saya tuh waktu beliau kecelakaan, saya lagi ke Phuket, saudara, naik kapal pesiar. Pulang saya sama Bu Linda ikut jaga. Itu beliau betul loh, kalau malam itu cuman haleluya. Pat, aku mau pipis. Gitu. Nanti saya layani. Itu aja saudara. Coba. Saya bilang, Pak sakit enggak? Ya loro to wong benjut, dia bilang gitu. Tapi ya mau apa meneh, Tuhan baik. Itu luar biasa saudara. Jadi keluhannya dia bukan aduh, tapi haleluya. Itu gak mudah loh. Kalau kita sakit kan aduh toh. Kalau aduhnya dia haleluya. Dia bilang, loh kok aduh haleluya? Loh yuk piye meneh, kata dia bilang gitu. Wis lah ngucap syukur. Itu kuncinya, kunci hidup saudara. Kalau kita berkata, kenapa saya? Kenapa gini? Kenapa? Saudara orang yang terus berontak gak bisa terima. Itu lama sekali. Rencana Tuhan akan lambat dalam hidup saudara. Dan saudara akan terus tersiksa. Seperti Yakub 130 tahun. Saya akan mengajak Bapak Ibu melihat ya. Bahwa semua peristiwa itu kalau bukan Tuhan yang atur itu gak bisa. Contoh, Wahyu 6 ayat 1. Ini hujan ya? Tadi hujan gede, tapi baik saudara. Dedi bilang, nanti jam 6 kan berhenti om. Betul jam 6 berhenti. Kita bisa kumpul di sini, nanti bar kebaktian berhenti. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata, bagian suara bunyi mari. Ayat 2. Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menunggangnya megang sebuah panah, kabarnya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya, ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, saudara selalu semua peristiwa yang buka siapa? Anak domba itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus gak membuka, gak terjadi. Ada kuda putih, itu penyesatan. Kemana saya khotbahkan saudara. Yang pertama adalah penyesatan. Hati-hati saudara, hari-hari ini jangan kejar hamba Tuhan, jangan kejar mujizat, kejar Tuhan. Ya, semua. Ayat yang kelima. Ketika anak domba itu, apa Bapak Ibu? Membuka meterai. Aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, orang yang menunggangnya memegang sebuah timbangan di tangannya. Semua karena anak domba. Saya tuh kemarin dengerin khotbahnya Engkong Yusak tahun 89. Dia di khotbah sudah ngomong, Denny sudah ngomong, Pak, nanti setelah papa mama pulang, aku pulang duluan. Tapi Pak Daniel gak tahu kalau dia bakal pulang. Iya kan? Dalam mimpi itu saya bilang, saya tanya sama Lani, Lan ini ponaan wedok, ini mesti kowe Lan. Iya kok. Terus cerita Lan, terus dia cerita, tak rekam semua saudara. 30 tahun yang lalu saudara. Tuhan sudah bilang nanti setelah Pak Yusak, Ibu Yusak pulang, Pak Daniel pulang duluan. Semua
betul-betul tidak terselami. Tapi khotbah itu membuat keluarganya jadi lega, saudara. Oh, katanya, oh, ya sudahlah. Wong Tuhan sudah mengatur, ini film ini starringnya nih, disingkirin dah, ganti yang lain. Dulu kan ada gitu, James Bond kan sudah tahu ya. Itu kan orangnya ganti-ganti terus. Biarin saja sudah, biar semua Tuhan yang membuka. Ayat 7. Dan ketika anak domba membuka materai keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Jadi semua peristiwa terjadi karena anak domba membuka. Padahal sudah ini yang terjadi semua nggak enak semua loh. Makanya tugas siapa? Tugas imam. Yang harus minta belas kasihan kepada Tuhan. Dan tugas kita untuk doa perang melawan roh-roh jahatnya. Minta belas kasihan supaya Tuhan jangan buka dulu Tuhan, jangan buka dulu Tuhan. Biar kami ngalami lawatan, kami ngalami keajaiban, kami ngalami itu butuh saudara gereja, butuh seperti itu, gak boleh pasif. Ayat 9. Ketika anak domba itu membuka materai kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka telah dibunuh oleh karena firman Allah, oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Semua anak domba membuka materai. Jadi apapun yang terjadi, sutradara agung kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kenapa saya kalau nonton film saya gak bisa nikmati? Tanya Bu Linda. Ayo nonton film, moh. Kenapa? Karena saya dulu punya teman dekat, dia bintang film. Dan saya berkali-kali nemenin dia. Jadi kalau main film itu bohong semua, saudara. Ya takut film bohong toh. Tegang, gini. Ada setan. Padahal di situ banyak orang. Ngerti gak Bapak Ibu? Jadi kalau saudara jadi pemain, saudara takut gak? Gak takut. Kenapa kau takut? Penonton. Saya gak nyindir loh. Cuma nyinggung. Saya tanya sama teman, pantesan. Film tuh kayak gitu, gitu. Ya cut, gini. Itu semua saudara, banyak orang. Kita kelihatannya takut karena saudara penonton. Tapi pemain dia gak takut karena dia tahu ceritanya. Nanti begini ya, nyorotnya dari sini, kamu badannya ke sini ya, supaya terangnya ke sini, itu diatur semua. Makanya jadi pelaku firman, maka ketakutan tidak akan mengejar hidup saudara. Yang percaya, katakan Keluaran 8 ayat 20. Jadi saudara, ternyata Tuhan menyediakan Goshen jauh-jauh sebelum Musa menghadap Firaun. Betul? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi, berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. 21. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku pergi, aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Ayat 22. Baca bersama saya, 23. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Saudara, sebetulnya corona, Tuhan mau tunjukkan bahwa saudara tuh orang yang dilindungi dan dibedakan. Asal saudara menurut apa yang Tuhan mau. Saudara, apa yang disampaikan Ibu Nani bulan Desember itu orang yang ketiga loh.
Dua orang yang pertama adalah orang luar negeri mengatakan bahwa akan ada, aku memberikan Mazmur 91 dan Yesaya 61 malah, dua. Hamba Tuhan ketiga itu Bunani. Tuhan ngomong nanti tahun 2020 pakai senjata itu. Jadi jauh-jauh hari Tuhan sudah memberitahu. Artinya apa? Corona tidak ditujukan untuk anak-anak Tuhan sebetulnya yang mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan, asal saudara hidup dalam Goshen. Saudara tadi Yusuf ngomong apa? Bilangin Bapak, sudah cepat ke sini. Aku sudah disediakan Goshen. Goshen itu dekat dengan tempat tinggalku, betul? Kenapa saudara? Saya pernah lihat batas Goshen dengan istana Firaun itu cuma 20 meter. Mana mungkin lalat nggak bisa terbang? Ngerti nggak Bapak Ibu? 20 meter. Lalat pikat terbang tuh gampang. Tetapi kalau Tuhan yang berkata, ada malaikat Tuhan yang menjaga, dia nggak bisa menyentuh. Yang percaya katakan? Nah saudara, Goshen itu artinya apa? Mendekat, melekat sama Tuhan. Jadi kuncinya adalah saudara melekat kepada Tuhan. Segala sesuatu tanya Tuhan. Kalau Tuhan boleh saudara lakukan, Tuhan gak boleh jangan dilakukan. Patokannya bukan corona. Sentral hidup saudara jangan corona, tapi tetap Tuhan Yesus. Saya kalau berdua berpergian gitu saudara. Rasa gak mantap, udahlah gak usah. Mantap, ya sudah kita pergi. Berasa banget Tuhan boleh, ya kita berangkat. Jadi bukan standarnya coronanya. Tapi Yesus tetap menjadi pegangan hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan, karena sutradaranya tetap Tuhan Yesus. Adapun dalam film itu ada penjahat, ada setan. Saudara itu film, biarin aja jalan. Wong ada istilah lakon menang keri. Pernah dengar gak di Tegal dulu? Kenapa saudara gak percaya? Yang penting jangan ngawur. Ini luar biasa Bapak Ibu. Pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen. Jadi kalau sudah hatinya dekat sama Tuhan, sudah tahu, oh ini boleh, ini gak boleh. Olahraga aja bisa ketularan, kok aneh kan saudara. Tempat terbuka loh, saya sampai bingung. Karena apa? Virusnya tuh kecil banget gak kelihatan. Itu kalau Suster Dating berkata di belakang virus itu roh jahat. Jadi dia ya jahat, namanya jahat. Makanya saya kalau kebaktian saya bilang tadi, awalnya dulu gak ngerti. Exhaust nyala selama pujian. Karena semua kan nyembur saudara. Tapi tetap kita pakai masker. Setelah mau firman, exhaust mati. Oh tidak sekarang. Firman tetap nyala. Suaranya baru ngung. Saya bilang udah hitung-hitung ada pesawat terbang di atas kita. Keganggu sedikit gak apa-apa. Yang penting kita lebih nyaman. Semua tetap di dalam protokoler Tuhan dan manusia. Yang percaya katakan, Keluaran 9 ayat 26. Ya, 25. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang. Di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu. Dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Ayat 26. Hanya baca bersama saya di tanah Goshen. Tempat kediaman tidak ada hujan es. Yang percaya katakan, inilah saudara. Saya itu Desember saudara. Begitu dapat firman itu saya masukin ke grup anak-anak Tuhan. Saya bilang baca Mazmur 91, Yesaya 60. Ada banyak teman-teman saya yang ngomong gak enak.
Kayak lagi perang aja baca Mazmur 91. Saya digituin saudara. Dan saya tidak sadar saudara. Yang banyak meninggal itu dari grup itu. Saya sama sekali tidak ingin membuat mereka pada mati, tidak saudara. Saya bilang kalau Tuhan, saya bilang ini ada pesan Tuhan. Ayo kita mulai baca tiap hari, mempersiapkan sebelum terjadi. Ngomongnya jawabnya gitu. Kok lagi perang wahai katanya. Kayak lagi perang saja baca Mazmur 91. Dari itu sudah sampai hari ini loh. Saya bangun tidur baca Alkitab, selesai doa, saya deklarasi. Malam baca Alkitab doa, deklarasi. Karena Alkitab berkata siang dan malam. Saya udah jelasin ya. Kenapa bukan pagi dan malam? Ternyata di Israel, kalau matahari sudah keluar itu disebut siang. Jam 3 sampai jam 5 itu disebut pagi. Makanya Tuhan paling suka saudara sebagai doa pagi. Sebelum matahari keluar. Tapi Tuhan tahu manusia kebanyakan tidak bisa bangun pagi. Makanya dia berkata, perkatakanlah, renungkanlah firman siang dan malam. Artinya begitu bangun pagi Tuhan berkata, ayo jangan cari yang lain, cari aku. Kalau saudara utamakan Tuhan, Tuhan pasti mengutamakan saudara. Yang percaya katakan, lihat hanya di tanah Goshen, di kediaman orang Israel tidak ada turun hujan es. Jadi saudara luar biasa. Ini sekarang saya jujur ngucap syukurlah di tempat kami. Semua saudara, ya pada waktu gempa bumi orang banyak berani datang karena gempa, toh nolong. Padahal dulu di Jogja sampai pakaian itu diinjek-injek saudara. Karena orang berpikir bahwa Merapi itu Jogja, padahal enggak. Merapi itu kakinya Muntilan, Boyolali, Magelang, itu kaki Merapi. Wah zaman itu semua orang ngirim ke Jogja. Sekarang situasi seperti ini. Orang-orang yang menolong saudara kebanyakan titip ke institusi, ke polisi, ke tentara. Titip ya, tapi kami tidak saudara. Orang-orang kami semua datang, oh saya protokolnya keras. Harus sehat rohani, jasmani, pakai face shield, pakai sarung tangan, segala. Bahkan saya rapid test. Semua negatif, nanti sekian lama lagi rapid test, semua negatif. Saya bilang ajaib. Kalau kita tidak ngawur, Tuhan pasti melindungi kita. Dan Bapak Ibu yang membuat saya kagum, mereka tuh tersentuh banget. Mereka bilang, kok kamu mau datang ke tempat saya? Kok kamu mau datang? Akhirnya kita tahu, akhirnya kita ompet-ompetan dari yayasan, dan mereka tahu gereja ya. Ora apa-apa gereja, aku butuh pertolongan. Dan di situ saya percaya saudara, anak bungsu pasti kembali. Karena mereka lihat bahwa ada orang yang mencintai. Makanya saya bilang, kita nggak datang cuma sekali saudara. Ini sekarang masih ada berapa 20 ton beras saudara. Tapi Tuhan atur. Aturnya apa? Sekolahnya lagi nggak jalan. Jadi kelas-kelasnya isinya beras. Ya udah biarin aja. Tuhan tuh ngatur saudara. Coba kalau sekarang lagi sekolah, bingung saya naruhnya di mana. Jadi percayalah Tuhan tuh mengatur semua yang terbaik untuk saudara dan saya. Yang percaya. Katakan. Mazmur 25 ayat 14. Baca bersama saya 2-3. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara waktu Bu Nani di Temanggung, dia dapat itu. Pagi-pagi dia minggu bilang, saya tadi pagi doa Tuhan bilang, aku kasih senjata di tangan kiri, Mazmur 91. Terus selesai khotbah, saya bilang, Ocu, maksudnya sayap ya? Enggak Pet, enggak Tuhan kok aneh, ngomongnya senjata. Aku ya orang ngerti kanggo apa, pokoknya ngomongnya senjata. Kenapa dibilang senjata? Karena Tuhan tahu saudara, akan ada situasi seperti ini. Akan ada corona yang tahu Tuhan. Karena Tuhan yang membuka
Try. Nah sebelum dia buka, dia kasih tahu dulu kepada orang-orang yang takut akan dia. Yang kasih tahu nih loh, tak kasih tahu nanti jangan kaget. Filmnya begini, nanti jangan kaget. Penjahatnya muncul, jangan kaget, setannya muncul. Ngerti Bapak Ibu? Setannya muncul, corona muncul, jangan kaget. Tapi happy ending pasti untuk anak-anak Tuhan. Makanya tanggal 18-19 kami mau seminar keuangan karena kita sudah lihat saudara ada satu anak Tuhan yang hari-hari ini menuai kekayaannya luar biasa. Pada waktu orang semua pada beli hotel-hotel bintang 7 ya, dia nggak mau. Dari lama dia bilang enggak, Tuhan suruhnya belinya tambang emas. Jadi dia beli beberapa tambang emas. Dan betul saudara, semua dia produk dengan maksimal. Dan dia melihat tuaian yang luar biasa. Saya bilang pekerja Tuhan namanya pengusaha siap menerima impartasi 18-19 Juli. Saudara, Tuhan rencananya ajaib buat setiap kita. Yang percaya katakan. Jadi saudara, itulah Tuhan. Makanya jangan takut dan khawatir. Semua Tuhan punya rencana yang ajaib. Satu ayat terakhir, Roma 8 ayat 28. Baca bersama saya 2-3, kita tahu sekarang, dulu memang tidak tahu. Bahwa Allah turut bekerja dalam, segala sesuatu itu apa Bapak Ibu? Apa baik, benar gak? Yang saudara suka dan saudara tidak, cocok dan tidak, untuk mendatangkan apa Bapak Ibu? Siapa? Bagi mereka yang siapa? Mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, Tuhan berkata tinggal di Goshen. Tuhan bilang sama Israel, jangan keluar, Dina keluar, ya diperkosa. Bukan salah Tuhan. Kalau saudara tetap dalam hadirat Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Mereka yang masih yaitu mereka yang dengan sesuai rencana Allah. Saudara terpanggil, panggilanmu apa? Panggilannya imam, ya banyak doa, minta belas kasihan. Itu yang utama. Panggilannya raja, ya nabur duit. Untuk memberi makan orang miskin. Panggilannya mempelai, banyak doa puasa. Panggilannya pilar, kuatkan banyak orang. Makanya saya bilang, Lan, kamu panggilannya pilar. Khotbahnya Kong Yusak harus keluar terus. Kenapa? Pak, itu khotbah menguatkan. Tugas pilar menguatkan banyak orang, saya bilang gitu. Amin Bapak Ibu. Tugasmu apa? Apalagi itu yang belum. Tentara, ya banyak perang, doa perang. Pekerja, ya kerja. Makanya kami kerja terus. Orang bingung sudah, sampai Pak Waka itu kan jemaat saya. Dia bilang, wih kok gak habis-habis Pak? Saya bilang gak habis-habis Pak. Dari cuman 1,5 miliar, tahu-tahu ada orang nambah lagi. Dan kami terus nabur. Tuhan berkata itu adalah benih-benih keselamatan. Dengan kita menyentuh mereka, mereka kaget. Loh kamu kok datang lagi? Kok gak bosan nolong orang miskin katanya. Saudara, Tuhan pun tidak bosan menolong mereka. Kita pun jangan bosan menolong mereka. Ya, Tuhan, dunia membutuhkan saudara. Sentuhanmu seperti Bapak. Bapak tuh waktu anak bungsu, dan Bapak berlari saudara. Enggak jalan, dia berlari. Kita mesti extraordinary. Seperti Pak Jokowi bilang. Anak-anak Tuhan pun harus extraordinary. Mari kita berdoa. Kiara kata, siapkan perjamuan kudus. Sucikan mulut kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberitahu jauh-jauh hari. Ampuni kalau kami tidak percaya. Ampuni kalau kami tidak menghiraukan. Semua peristiwa terjadi Engkau tidak tujukan untuk kami Tuhan. Supaya dunia itu bertobat. Supaya dunia itu percaya. Buat kami percaya dan sepakat. Urapi mulut kami. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Mazmur 91 terjadi atas kami dan keluarga kami.
Kami duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kami berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Tuhan Yesus yang kami percayai. Sungguh Tuhanlah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan menudungi kami, di bawah sayapnya kami berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat menjadi tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkai. Kami menginjak-injak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan, maka Tuhan meluputkan kami. Tuhan pasti membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan. Bila kami berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Tuhan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan meluputkan dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan pasti kenyangkan kami dan memperlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan ini bukan lambang, ini adalah tubuh dan darah Yesus. Saudara, saudara kita Katolik itu lebih betul ya. Tidak boleh berkata lambang, karena Yesus berkata ini adalah tubuh, ini adalah makanan dan minuman. Ini adalah tubuh dan darah Yesus. Pada waktu kami makan dan minum, perjanjian itu hidup kembali. Amen. Maka semua firman-Mu hidup dalam hidup kami. Kami percaya kami diperbarui roh kami, jiwa kami, keluarga kami, kesehatan tubuh kami, ekonomi kami juga Tuhan. Engkau buat Goshen terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan dan minum. Amin. Silakan duduk saudara, doa ngucap syukur masing-masing. Amin. Jelas sekali saudara ya, firman Tuhan jelas sekali gitu ya. Jangan tinggalkan Goshen, jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan perlu diketahui bahwa Tuhan Yesus yang pegang kendali semuanya, amin. Terima kasih Pak Petrus Hadi yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum saya membacakan pengumuman lebih lanjut, kita akan dengarkan saudari kita, Ibu Ratna, yang akan bersaksi itu ya, dan memuji Tuhan. Shalom. Mungkin ada yang belum kenal saya. Dedi ada Dedi ya? Soalnya sahabat karib Pak Dianto. Burung sih? Tahu saya. Dedi mana Dedi? Anak saya Dedi ya. Saya akan menyanyikan sebuah lagu dan juga akan bersaksi tentang Tuhan itu baik. Kenapa saya? Seperti yang Pak Hadi katakan, yang itu terjadi pada kehidupan saya pribadi selepas Pak Dianto meninggal tanggal 20 Juni, yang secara mendadak dan tiba-tiba malamnya kita mesti makan sama-sama. Ripka kasih nasi liwet dimakan karena dia suka sekali. Saya makan, beliau tidur. Pagi juga belum bangun. Terus saya ke toko sampai setengah 2, setengah 1. Saya ditelepon sama yang piara burung di rumah. Babai belum bangun. Nah, diketok. Nggak berani. Saya pulang. Saya pulang udah orok. Sudah nggak ada
kata apapun juga. Saya larikan ke rumah sakit Mitra, 2 jam pulang. Itu yang terbaik karena Anda menderita dan saya percaya. Saya ralat ternyata baptisnya tahun 2008. Karena Teddy mau nikah nggak jadi, Bu Ina datang bukan 2014, 2008 Desember. Saya percaya beliau sudah ada di surga sana bersama Tuhan. Saya menikah 76, dikaruniai 3 anak, laki, perempuan, laki. Terus saya punya cucu 5, semua lelaki. Saya mengarungi hidup sehari-hari dengan Pak Dianto, tidak mudah, tanpa Roh Kudus di dalam saya. Saya kadang bilang, Tuhan, aku tidak kuat, tapi aku percaya, aku ucap syukur. Dan di tengah-tengah ucap syukur, karena saya bisa urgent, tapi untuk pribadi, timbul lagu. Gerenggang-gerenggang di kamar mandi, keluar no. Jadi berbagai mazmur masuk, terutama Mazmur Daud. Saya tidak boleh ke gereja. Begitu nikah, 76, tidak usah ke gereja. Gereja tidak bisa datang duit. Padahal saya kelas 4 SD, sudah sekolah minggu. Dan senangnya hafal ayat. Dulu kan kalau hafal ayat kasih gambar. Kan? Jadi senang kan ngumpulkan gambar. Terus berjalannya waktu, udah boleh ke gereja ya sudah. Yang penting aku doa. Tapi kan hati ini kosong. Pinginnya kan ke gereja. Ternyata dari balik semua itu, Pak Dianto itu anak kedua, semua bersaudara 6, ditinggal mati mamahnya, papanya lari entah kemana nggak tahu. Ninggalkan anak 6 itu. Lah anak 6 ini yang satu diasuh sama Wak di sana, kalau tujuannya kan Wai. Terus yang 5 diasuh engkong. Engkongnya umur 10 tahun meninggal. Jadi ikutnya emak. Yang ngasih makan cuma emak. Tapi dengan berjalannya waktu ikut entio, ikut siapa? Ngenger pasaran Tegal ya Pak. Ngenger. Apakah orang ngenger itu enak? Tidak. Saya waktu itu nggak ngerti. Ini orang kok keras banget. Ya, saya punya papa dulu lemah lembut sekali. Jadi bingung gitu loh. Tapi saya jalani saja. Meskipun aku ke gereja ya udah nggak apa-apa. Yang penting aku baca firman, doa. Dan juga banyak teman-teman yang ngasih kaset. Lah saya dikasih kaset dari Surabaya, Bu Ina. Kasetnya Pak Yusak. Berarti saya sudah berapa, Pak Fatma kemarin saya kasih tahu, Harta Terindah kaset, CD, Pak Yusak, Pak Agung, Pak Adi juga ada, Bu Nani, Bu In, saya dari Patra komplit. Saya kenal Ripka tahun 2004. Karena Frida kan tes OA. Terus saya kenal juga Pak Agung karena pernah diurapi Pak Agung. Kenal Engkong juga pernah ke Windu. Saya ciro karena waktu jatuh itu loh Pak Adi. Saya jatuh, itu kan saya ciro di Bandung. Saya diajak teman ke rumah Engkong karena Engkong pesen sandal. Asli, ya kan? Jadi saya ketemu Pak Yusak juga didoakan, Pak biar lebih sabar gimana? Ucap syukur. Udah gitu aja, kata terus didoakan. Saya main di situ lama di Windu karena Engkongnya lagi pergi sama cucu. Saya kasihkan sandalnya, dari selfie kan yang nolong itu selfie dulu waktu jatuh. Jadi kenal banget sama selfie. Ini kalau beli di mana? Katanya sepatu asli. Terus contoh saya 2 kali belikan Engkong sepatu sandal senengnya. Udah singkat cerita, jadi saya pernah ketemu Pak Yusak. Saya pernah ketemu Pak Agung waktu Pak Agung rencana mau buat rumah sakit. Ya colong-colongan, gampangnya ngomong. Pokoknya saya bisa ambil uang karena ndak bisa pelayanan. Saya selalu nabur di tanah yang baik. Saya selalu nabur. Jadi nabur lah. Saya terakhir kan mimpi Pak Hadi. Saya kok ngimpi dapat ikan gede-gede banget ya. Tapi ini kalau nggak ditampungan mati. Oh berarti Pak Hadi bilang jiwa-jiwa sama dengan berkah. Berarti ternyata COVID begini, saya terus menabur. Kemarin pembelian jago-jago ada Pak, Didi kan tahu ya, saya akan untuk nabur di tanah yang baik. Saya waktu itu juga pernah kasih tahu gini, gereja baca Alkitab terus kayak pendeta, pernah dikasih tahu. Jadi kalau baca Alkitab,
Kalau beliau nggak ada saya baca, kalau enggak. Di situ saya terus mengucap syukur, tidak pernah lepas. Dikasih lagu, nanti kalau habis dimarahi, ucap syukur dapat lagu. Dimarahi, ditekan, ucap syukur dapat lagu. Karena dengan ucap syukur penuh kekuatan. Meskipun air mata drojos ya, udah tahan kan. Tapi ya itu yang saya ada begitu. 2008 setelah dibaptis, terus Pak orang-orang kudus Tuhan dipertemukan kan. Pak Hadi ketemu 2011. Pak Bambang yang kemarin habis pelepasan jenazah itu 2006. Pernah bermalam di rumah saya. Bu Ina yang baptis juga pernah. Pendeta ditekak-tekak kena sembahyang terus gitu. Pertamanya gitu. Soalnya ada gini sih, dari Manado maaf. Itu bakar-bakar gitu loh. Nggak pakai hikmat. Yang naga ada lilin gede sekali dikasih orang kelenteng, diambil di saat-saat ya kok. Jadi ini kalau ada hamba Tuhan, sewotnya kayak gitu. Karena waktu itu nggak pakai hikmat, sembarang diambil semua. Yang Pak Hadi suka. Lah perjalanannya waktu, setelah saya kepenuhan Roh Kudus, saya mulai bergerak bersama Roh Kudus. Saya tanpa tumpang tangan hamba Tuhan siapapun di kamar doa. Saya kepenuhan setelah 40 hari puasa doa bersama Maurice Rulo, pemimpinnya dari KSN. Gitu. Kalau Anda bisnis bisa 1 kali namakan apa gimana, terus waktu itu saya sampai 40 hari malamnya kepenuhan. Gua bisa berhenti terus sampai pagi boleh meluap-luap gitu loh. Nah itu lama-lama tambah teratur, keluarnya aku. Itulah yang saya bisa saksikan bahwa Tuhan itu baik, dan kenapa saya yang dipertemukan dengan Madianto. Dia baik sekali, dia cinta keluarga, dan juga di balik kekerasan itu ternyata kepahitan. Masa kecil yang kurang bahagia, masa kecil Pak Hadi mungkin ngalami, tapi ini udah nikah lagi, cuma udah tahu pergi kemana. Saya setelah mau menikah, ternyata di desa, jauh dari Keramaian, hidup sendiri, bertani. Saya ketemu sekali. Setelah saya nikah, dia ikut saya cuma 10 hari. Jadi memang udah nikah lagi, umur 36 waktu itu. Sampai masa tua pun dia udah nikah lagi. Nggak ngerti sebabnya apa, mungkin untuk biar anak-anaknya berjaya apa gimana. Kita semua, Pak Hadianto itu 6 bersaudara, yang udah ada berarti 3, tinggal 3. Kemarin cicinya juga nangis terus karena cici yang mengharapkan yang ngasuh adik-adiknya. Sekarang tinggal 3, nanti kamu kalau sudah ada Bapak ya jangan sampai lupa Juana gitu. Ya anda tuh ya, kemarin juga datang, ini ponakan aja ada yang datang dari Pati hari ini. Saya bersyukur sekali dengan semua. Kenapa saya yang dipertemukan dengan seorang figur seperti Pak Hadian. Dia baik, dia luar biasa bagi saya. Saya kalau doa, saya gini bulinya, saya bersyukur Tuhan punya suami seperti dia. Saya melekat dengan lebih sungguh, saya bilang gitu. Ya dari pengajaran-pengajaran Pak Agung, Pak Yusak, dan Pak Hadi yang aku punya kasetnya, saya ulang-ulang karena kaset kan kepenak Pak. Cerita-cerita kalau sekarang kan susah. Itu kesaksian saya, dan saya berharap yang masih muda-muda terus melakukan pekerjaan Tuhan dan semangat sampai destiny kita selesai. Saya akan lebih giat dalam pekerjaan Tuhan, meskipun saya mungkin tidak bisa banyak keluar, tapi saya tetap akan menabur di tanah yang baik. Saya bersyukur saya bisa tergabung di Kece. Sebelumnya saya juga sudah terhisap di Bartra. Waktu saya sakit DB sih, kan itu bisa ikut toh. Bu Ratna jangan lama-lama di sini, 2 hari saja, ikut saja kakak. Ikut tuh saya. Puji Tuhan, saya juga pernah ikut ke China, Wadi. Saya sudah ke Israel berarti 2 kali. Pertama 2006, saya juga sudah pernah ke Patmos. Tapi kalau saya pergi ke luar negeri, dia harus beli burung di atas harga itu. Mama gini, waktu itu ke Patmos kan 26 juta. Ya dia beli apa tuh burung apa 32 juta. Aku ya lapor Tuhan, itu loh, uangmu dipakai untuk beli burung. Kemarin sebelum meninggal, hari Selasa, habis minta uang 10 juta. Beli apa? Mau beli jago sama burung. Kasih, tapi uangnya masih utuh, belum dipakai. Terus saya pegang, saya buat apa? Dan ini saya sudah berjanji sama anak-anak juga bilang,
terserah Mami. Jadi apapun juga yang sekarang peninggalan Pak Dianto yang sudah ada, terserah Mami dikelola sendiri. Saya tetap di apotek, tapi 2 November 2020 sebagai asisten, udah nggak boleh lagi harus D3. Untuk D3 kan saya udah nggak ada waktu, ambil aja D3 tambah 1 lagi, saya kan bisa ikut pergi kemana-mana. Saya bersyukur dan semua itu karena Tuhan. Kenapa saya didik anak-anak saya dalam firman dan mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Di sini ada Teddy, anak yang terakhir, yang Badi juga teman-teman sudah banyak yang kenal. Saya bersyukur sekali lagi dan saya akan satu buah lagu, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Haleluya, besar kesetiaanmu Bapa. Itu di ratapan 2, yang satu di 1 Tesalonika 5. Puji Tuhan, makasih. Jadi kita dengar kesaksian saudara ya. Kalau saudara bertanya, mengapa saya yang mengalami ini? Jawabannya satu, mengucap syukur ya. Dan Bu Ratna sudah membuktikan hidup berkemenangan. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan ada beberapa pengumuman yang saya sudah sampaikan ya. Senin depan kita akan dilayani oleh Ibu Ina dari Sion. Kemudian juga kita di tempat ini, di GRC ini Bapak Ibu Saudara, setiap hari Rebo, Sabtu dan Minggu kita ada doa, ya kita ada doa. Jadi kita nih dari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu kita ada dan Minggu kita ada doa di tempat ini. Cuman kalau Senin kita sudah isi dengan GRC, ya. Kemudian hari Selasa Youth juga ada doa. Kemudian hari Rabu kosong kita isi dengan doa gabungan ya. Jadi kalau Bapak Ibu juga mau datang silakan. Kamis kita ada doa dan hari Jumat ada kegiatan latihan musik dan penyembahan oleh youth. Dan kemudian hari Sabtu dan Minggu kita juga ada doa mulai jam 7. Ya jadi Bapak Ibu yang mau bergabung silakan ya. Kita percaya kota Tegal akan jadi kota tempat di mana nama Tuhan dipermuliakan. Akan ada mesbah Tuhan di kota Tegal ini. Akan ada penyembah-penyembah Allah yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita percaya itu. Dan kita kalau cuman ngomong aja kita nggak ada action percuma. Kita akan mulai bangun. Jadi Bapak Ibu yang mau bergabung silakan ya. Kemudian doa 24 jam untuk kota Tegal ini kita dapat jatah tanggal 16 Juli. Jadi Bapak Ibu yang sudah ngisi jadwal, saya percaya kita komitmen lakukan doa. Dan di tempat ini kita adakan mulai jam 6 sampai jam 9 malam. Ya, jam 6 sore sampai 9 malam. Jadi itu saja pengumuman. Saya rasa tidak ada pengumuman lebih lanjut. Kita akan bangkit berdiri, kita akhiri persekutuan kita. Nanti Pak Petrus Hadi akan memberkati kita kembali. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sungguh baik buat setiap kami. Engkau sekali lagi ampuni setiap kesalahan, setiap kekeliruan hidup kami. Ajar kami mengucap syukur Tuhan. Supaya kami berbeda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Kami percaya hidup kami dalam perlindungan, hidup kami dalam berkat, hidup kami dalam kewaspadaan. Buka hatimu, sudah angkat kedua tanganmu. Biarlah Tuhan yang no limit itu memberkati rohanimu, jiwamu, keluargamu, kesehatan tubuhmu dan ekonomimu. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus,
Yang menerima dan percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.